Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar ke studi kata ya, tentang kalau kemarin kita sudah belajar tentang kata Lucifer, di hari ini kita akan belajar tentang iblis. Jadi dari etimologinya itu dari kata apa. Jadi kita bisa lihat di threadnya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat teks Alkitab standar yang kita pakai, yang versi LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, itu banyak sekali ya, jadi ada kata seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian ini ya, ini banyak sekali yang warna kuning ini, dan dia dituliskan dengan I huruf besar, jadi artinya dia dianggap nama ini. Jadi kalau huruf besar ini kan dia entitas nama atau sesuatu yang penting, jadi bukan sekedar sebutan. Misalnya Bapak itu kan sebutan, tapi kalau Bapak Presiden itu harus huruf besar. Itu contoh. Jadi kalau dia dibesarkan berarti dia sesuatu yang penting, sebutan diri gitu ya. Nah, itu faktanya yang kita temui di dalam terjemahan LAI. Baik. Nah, jadi masalah dari mana gitu ya. Ada kata ini, iblis ini. Nah, jika kita lihat dari bahasa asli atau bahasa Ibrani, karena ini perjanjian lama, misalnya saya ambil contoh dari 1 Tawarik ya. 1 Tawarik 21 ayat 1, terus saya ambilkan di sini. Nah, ini Satan, ini shin pakai ya, sin tanpa hal kan ya, sin, kemudian ini tet, kemudian nun, jadi Satan. Nah, jadi di sini jadi Satan berdiri atau bangkit. Nah, terjemahannya ada banyak versi. Alih kepada Israel, melawan Israel, dan ini juga kepada David. Move. Nah, ini membujuk, ini move ya, membujuk, ini menggerakkan, menggerakkan. Kemudian David, dan untuk menghitung, ini untuk kata verb ya, kata kerja ya. Jadi menghitung, itu entitas sesuatu bisa. Jadi Satan berdiri atau bangkit melawan Israel dengan cara apa? Menggerakkan David untuk menghitung Israel. Gitu. Jadi aslinya Satan itu aja. Makanya, nah itu kenapa semuanya diganti iblis semua, itu yang ini namanya tafsir penerjemah atau keputusan penerjemah untuk memilih diksi kata tertentu. Dan sebenarnya ini memang secara tradisi terjemahan Melayu dan pada akhirnya juga Indonesia, ini memang seperti ini. Jadi ada kecenderungan untuk diarabkan gitu. Nah, seperti ini. Kita cek ayat 1. Nah, jadi di sini kita lihat banyak sekali terjemahan yang menggunakan kata iblis. TP, iblis, AYT, iblis, TL. Nah, ini TL ini pakai syaitan.
iblis, MILT Satan, Selabear setan, ABB iblis. Iblis kabeh. Nah, ini kalau misalnya kita lihat jakunonya di Ledeker, setan. Selabear setan, ND setan. Jadi yang lama pakai setan, yang terjemahan baru banyak yang pakai iblis ya. Di Melayu kuno itu banyak pakai setan. Kemudian diputuskan dia begitu senang menggunakan kata iblis. Dari mana itu? Nah, kita bisa lihat yang namanya KBBI ya. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia mengambil dari yang namanya Arab. Di sini etimologinya kelihatan. Etimologi ya, dia ada etimologi Arab. Iblis. Nama pemimpin setan. Jadi di Arab setan itu nama generik, nama sebutan umum. Kemudian ada sosok pemimpinnya gitu, yang bernama iblis. Seperti itu. Jadi istilahnya dipersonifikasi dan diberi nama spesifik, nama diri ya. Kalau misalnya Bapak itu kan nama generik, nama sebutan. Kalau Ibu Budi, nah Bapak Budi, nah Budinya itu kan nama diri. Jadi ya, pemahaman nama sebutan dan nama diri itu sangat sederhana. Menyebut saja tanpa spesifik, kemudian ada nama diri itu ya spesifik ke hanya satu, unik, ID, penanda unik dari seseorang, nama. Di bahasa Indonesia sudah jelas itu ya. Jadi kalau setan di sini itu generik, umum, sebutan, kemudian mengadopsi dari Arab, diambil nama iblis. Jadi iblis itu adalah nama diri, karena di KBBI menyebutnya nama. Nama itu kan misalnya kayak nama di KTP. Jadi tidak beda dengan surname, nama sebutan. Jadi namanya bisa siapa ya? Agung misalnya, nah, nama sebutannya bisa macam-macam, bisa gondrong, bisa cebol, nah, macam-macam itu nama sebutan dalam bergaul. Nah di sini tuh itu nama diri ya, nama yang secara hukum berkuasa atau bermakna. Nah kemudian dari kitab sebelah iblis itu juga disebutkan. Nah di sini ada saya contohkan. Jadi saya search kata iblisnya, dan muncul banyak kata iblis di sini. Nah, dan ini di dalam terjemahan Inggris ya, jadi artinya dia tidak menerjemahkan dalam bahasa dari Arab asli, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, jadi itu dianggap nama diri, artinya nama yang tidak boleh diterjemahkan, bunyi yang tidak boleh diterjemahkan. Itu pemahamannya. Kemudian nah karena itu ini masalah keputusan penerjemahan. Karena keputusan penerjemahan ini tergantung aliran mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini terjemahan Indonesia pun punya banyak tafsir ya. Jadi ada yang pakai Satan, ada yang pakai iblis. Itu doktrin, tergantung doktrin dari penerjemahnya. Kalau dia doktrinnya Arab ya, dia akan nyebut iblis itu. TBAYTTL bis. Kemudian mana lagi? AVB. Nah, itu dia doktrin Arab. Sedangkan yang doktrin tidak terlalu Arab ya, dia akan nyebut setan. Setan di Arab juga setan. Cuman dia ngerti bahwa ini tidak spesifik. Jadi personifikasinya apakah spesifik ke nama atau enggak, itu maksud saya. Jadi kalau iblis berarti dia dipersonifikasi dengan nama iblis. Kalau yang setan berarti enggak. Kalau aslinya berarti kan Satan. Nah, setan itu Arabnya. Jadi Arab mengimpor dari Ibrani kunonya Satan. Jadi ini masalah
selera. Kemudian kalau ET seperti apa? Nah, ET akan cenderung literal dan akan lebih jelas menggunakan setan saja. Nggak usah diterjemahkan, itu sebutan dari sana aslinya gitu. Jadi tidak perlu dibuat nama Arab atau nama lain lah. Di Jawa, misalnya di Jawa ada sebutan lain, ya tidak usah. Terjemahkan saja sesuai aslinya gitu. Karena supaya menghindari yang namanya pemaknaan ulang gitu. Jadi ini masalah keputusan penerjemahan, dan itu tidak terlalu senang dengan diarabkan atau diganti dengan bahasa lain yang, karena ini istilah spesifik gitu. Karena setan itu ada maknanya. Jadi kalau misalnya kita lihat kamus itu kan, jadi kalau kita lihat kamus itu seperti ini. Nah, jadi setan itu artinya adversary. Adversary itu apa? Bisa, kalau nggak ngerti Inggris bisa pakai terjemahan translate. Nah, ini adversary, ini enaknya pakai internet. Nah, musuh, nah ya musuh. Nah ini, jadi adversary artinya musuh. Jadi musuh, nama yang superman, name of the superhuman. Jadi sosok yang dianggap melebihi manusia biasa yang menjadi musuhnya Tuhan. Tuhannya Tuhan yang mana ini spesifiknya? Ini Tuhannya Abraham, Tuhannya Israel. Beda dengan Tuhannya Ibrahim, itu beda. Nah, originnya tidak jelas, kita belum tahu. Tapi yang jelas maknanya adalah lawan, gitu. Musuh atau lawan. Ini apa? Kalau misalnya saya coba sih kita coba cek ya bahasa Ibrani kuno. Ya, coba kita cek bahasa kuno ya. Kita cari dulu. Nah, sini ada brand kuningnya ada. Ya. Sini dia pakai sin. Nah, sin di sini bukan sin ya, nih Samex, Samex. Jadi sin tanpa H di brand modern itu Samex dulunya. Jadi kalau dilihat kita di sini tadi, nah ini kan sin tanpa H, sin. Lidah Indonesia agak sulit, tapi sin S biasa, dan kalau H kan sin pakai tenggorokan, cultural sound, suara tenggorokan. Nah, ini sin biasa, S biasa. Nah itu dia ini ya Samek aslinya, ini semak belukar. Jadi semak belukar, kemudian tetet itu keranjang, dan nun itu apa namanya, benih. Nah, semak belukar atau sin, Samek ini aslinya Samek ya, itu menjadi penanda kata oposnya. Jadi semak belukar. Jadi kalau kamu berjalan di semak belukar, itu berarti apa? Berarti kamu melawan sesuatu. Jadi menghalangi lah ini. Jadi kalau kamu harusnya jalan mulus, sekarang semak belukar. Nah, itu konsepnya adalah melawan, membuatmu menderita. Jadi
kata Satan itu membuatmu menderita, sesuatu atau sosok yang memusuhimu. Nah, kata dasarnya itu adalah samek dan T. Jadi ST-nya itu adalah turning, berbalik. Berbalik itu artinya apa? Bisa berkhianat, bisa melawan. Jadi kalau itu setan itu awalnya temanmu, temannya Tuhan, kemudian melawan melawan oponen, lawan musuh. Jadi dia berbalik atau berpaling, atau dia berkhianat gitu. Jadi setan itu berkhianat kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kata musuh di sini maksudnya adalah pengkhianat. Nah, makanya kalau kita diganti dengan kata iblis itu nggak cocok. Iblis tidak punya makna pengkhianat, itu makanya DET alergi, bahkan benci kalau itu diganti-ganti yang maknanya berbeda. Jadi nggak sekedar bunyi atau biar enak gitu. Ini penerjemahan kita memang sukanya enak gitu. Enak didengar, dan mereka melupakan yang namanya makna. Makna dari setan adalah orang yang atau sosok yang berpaling, turning, berkhianat. Nah, itu harus disampaikan ke publik, ke jemaat. Maka harus pakai kata setan, tidak boleh diganti-ganti. Harus ST-nya harus ada, samek dan tat-nya harus ada. Berpaling, sate, ST. Nah, itu pokoknya ST. Resist. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, termasuk nanti kalau di Inggris ada diterjemahkan mendakwa itu ya. Jadi kata mendakwa itu karena dia melawan kita. Jadi setan itu pendakwa itu karena melawan kita. Jadi kalau diganti iblis ya nggak cocok. Jadi sosok yang melawan kita, nah itulah Sata. Nah, N itu benih. Jadi kalau ST ini dikasih benih, artinya apa? Benih yang melawan. Itu cara memahami. Jadi artinya kalau dia ST ini melawan terus, samek dan tet ini melawan terus, nanti dia akan kayak nggak ada lelahnya itu, karena ada nunnya ini, terus melawan terus. Jadi dia melawan yang punya benih, punya nun. Dia akan terus melawanmu, dia akan terus membencimu, dia akan terus membunuhmu gitu ya. Jadi ya itu pemahaman yang tepat itu ya Satan, jangan diganti iblis, jangan diganti nama lain atau sebutan lain, karena penerjemah itu punya tanggung jawab untuk memberikan makna aslinya kepada jemaat. Jadi kalau kalian menyukai yang enak, itu namanya penyesat. Namanya apa ya? Yaitu bidat penyesat. Jadi kalau hanya suka yang enak itu berarti dia membuat orang hamartia, meleset dari tujuan. Harusnya orang paham Satan itu musuh gitu ya. Tapi kan diganti iblis atau kata lain, jadi orang kehilangan konsep bahwa dia sedang melawan kita. Jadi itu makanya diet ini nggak boleh diganti-ganti, karena ada makna yang hilang kalau kata itu diganti. Makanya kalau jadi orang Kristen dia harus ngerti. Ini pengetahuan yang mudah dipahami, bahannya ada, dan ini standar harusnya ini jadi bahan utama gitu ya, bahan standar kalau kita studi kitab atau pemuritan. Nah gitu. Jadi dari sini mudah dipahami kenapa harusnya itu tetap Satan. Maka di terjemahan yang dipakai juga ada kata Satannya. Harus ada STN-nya, ST dan plus N nun benih.
Kalau tidak ada gini ya tidak asik. Jadi gitu. Etimologi kata setan. Jadi mana yang tepat, setan atau iblis, kamu yang memutuskan. Yang jelas kamu sudah tahu bedanya dan sudah tidak bisa berdalil lagi. Gitu. Demikian dari pemahaman belajar kita singkat ini, studi kata ya. Jadi supaya kita bisa tahu seharusnya kita akan seperti apa melihat melihat bahan-bahan Alkitab tuh harus diuji teksnya. Jangan kayak umat sebelah yang watan jeplak gitu, watan muni. Nah, tapi kita bisa cek ke ke teksnya, sumbernya aslinya apa. Ini tersedia untuk publik. Jangan mau dibodohi orang-orang yang mengaku paham tapi tidak punya bukti. Nah, cari sendiri. Seperti jemaat Berea, kalau Paulus ngomong bagi orang saat itu, orang Yahudi agak aneh gitu ya, karena siapa ini Mesias kok katanya sudah datang. Mereka uji dengan studi PL gitu, karena PB itu belum ada ditulis. Jadi studi PL, bayangkan. Jadi Paulus diuji dengan PL dan lolos. PL itu apa? Berani apa? Makna Ibrani. Maka dia wajib menggunakan Ibrani kuno untuk ngecek studi katanya. Gitu. Jadi kalau tidak dicek ya kalian SST sesat bener ya. Bukan semua sesuai teks. Itu ya, demikian pelajaran kita singkat ini dari apakah kita pakai setan atau iblis dan kenapa ET tidak memakai kata iblis di dalam terjemahan. Itu ada alasan. Demikian, semoga pengetahuan ini berguna dan diterima. Soalnya kalau nggak diterima ya kalian bisa berdalih juga. Semoga Tuhan yang hidup menyertai, memberikan kita hikmat yang sejati. Amin.